Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sepanjang pesisir pantai selatan, terdapat sebuah desa kecil yang terletak di antara tebing-tebing curam dan hutan lebat. Pantai ini terkenal dengan pasir putihnya yang mempesona, ombak besar yang menggulung, serta pemandangan matahari terbenam yang indah. Namun, di balik keindahan alamnya, ada sebuah rahasia yang selama bertahun-tahun menjadi bisikan angker di kalangan masyarakat lokal. Sebuah cerita yang turun-temurun, sebuah kisah tentang penampakan sosok misterius yang sering muncul di pantai saat malam tiba. Menurut kepercayaan yang berkembang di desa tersebut, pantai selatan tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk gaib yang telah lama menetap di sana. Mereka menyebutnya Sang Penunggu Pantai. Mitos ini bermula dari legenda kuno tentang seorang perempuan yang tenggelam di laut setelah dikhianati oleh kekasihnya. Wanita itu adalah seorang putri dari kerajaan yang terletak di sekitar pantai. Dikisahkan bahwa tubuhnya ditemukan terdampar di pasir, namun jiwanya tetap berkelana di antara gelombang, mencari balas dendam pada mereka yang telah mengkhianatinya. Konon, roh wanita itu berubah menjadi makhluk gaib yang dikenal dengan nama Nyai Ratu Laut. Ia adalah penguasa tak terlihat yang menghuni kedalaman lautan dan pesisir pantai. Masyarakat percaya bahwa Nyai Ratu Laut tidak hanya menyukai kesendirian, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak berhati-hati di sekitarnya. Di malam hari, ketika angin laut bertiup kencang, sosoknya sering terlihat berjalan di tepi pantai, mengenakan pakaian putih, dengan rambut panjang yang terurai tertiup angin, seolah menari bersama ombak yang memecah di bibir pantai. Namun, kepercayaan ini bukan hanya sebuah cerita rakyat yang menghiasi malam. Beberapa warga desa yang berani, dan bahkan pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan pantai, mengaku pernah melihat penampakan sosok misterius ini dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka berkata, sosok tersebut sering muncul pada malam yang gelap ketika bulan purnama tampak malu-malu di balik awan. Sosok itu selalu muncul di tempat yang sama, tepat di ujung pantai yang jarang dijamah orang, di dekat batu karang besar yang dikenal sebagai Batu Hitam. Menurut cerita dari seorang nelayan tua bernama Pak Hadi, yang telah lama tinggal di desa tersebut, ia pertama kali melihat sosok itu saat ia terdampar di pantai setelah kapalnya rusak akibat badai. Malam itu, ia terbangun dari tidurnya yang terlelap karena merasa ada yang aneh di sekitar. Ketika ia membuka mata, sosok itu tampak berdiri di kejauhan, hanya beberapa meter dari dirinya. Sebuah cahaya redup mengelilingi tubuhnya, seakan-akan sosok tersebut tidak terbuat dari daging dan darah, melainkan dari kabut yang mengambang. Pak Hadi menceritakan, suara deru ombak yang biasanya begitu keras menjadi sunyi seketika, dan hanya ada suara langkah kaki yang pelan namun menggema di udara, meski tidak ada jejak yang tertinggal di pasir. Tidak hanya itu, fenomena ini semakin sering terjadi pada malam-malam tertentu. Setiap kali sosok itu muncul, angin akan bertiup dengan kencang, menggoyangkan pepohonan dan menciptakan suara gemuruh yang menyeramkan. Para penduduk desa yang berani mendekat sering merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, dan beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka mendengar suara tangisan perempuan yang mengerikan, seolah-olah datang dari laut yang tak berujung. Beberapa pengunjung yang datang dari luar desa juga mengaku mengalami hal yang sama. Seorang wisatawan bernama Rina, yang datang ke pantai selatan untuk menikmati liburannya, mengungkapkan pengalamannya yang menakutkan. Ia bercerita bahwa pada malam terakhir ia menginap di dekat pantai, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya saat ia berjalan pulang ke penginapan. Di ujung jalan, ia melihat seorang perempuan muda dengan gaun putih, rambut panjang terurai, berdiri tegak menatapnya tanpa berkedip. Saat Rina berusaha mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang, seolah menguap ke udara. Rina yang ketakutan pun langsung melarikan diri kembali ke penginapan,
tidak berani keluar lagi selama sisa malamnya di pantai. Cerita tentang penampakan ini semakin menyebar, dan banyak orang yang mulai percaya bahwa setiap pengunjung yang datang ke pantai tersebut, terutama yang datang dengan niat buruk, akan berhadapan dengan sosok gaib itu. Beberapa orang bahkan mengaku merasa dirinya dihantui dengan munculnya mimpi buruk atau kejadian-kejadian aneh setelah mengunjungi pantai selatan. Ada yang mengatakan bahwa jika seseorang tersesat di pantai saat malam hari, mereka akan mendengar suara bisikan yang memanggil-manggil nama mereka, membawa mereka lebih dekat ke bibir laut, hingga hampir tenggelam dalam dekapan ombak. Masyarakat setempat pun mulai semakin waspada, terutama pada malam hari. Mereka mengingatkan pengunjung untuk tidak mendekati pantai sendirian, terlebih saat malam gelap tanpa cahaya bulan. Sejumlah orang tua bahkan melarang anak-anak mereka untuk bermain di dekat pantai setelah matahari terbenam, karena mereka yakin Nyai Ratu Laut akan datang mencari jiwa-jiwa yang tidak menjaga norma dan adat. Namun, meski begitu, tidak semua orang takut pada sosok ini. Ada sebagian kecil penduduk desa yang percaya bahwa makhluk ini hanya akan muncul untuk menguji keberanian seseorang. Konon, jika seseorang berhasil bertahan dan tidak melarikan diri, sosok itu akan menghilang dan meninggalkan mereka dengan berkat atau keberuntungan yang tidak terduga. Beberapa nelayan yang berani bahkan menganggap bahwa pantai ini adalah tempat suci yang memberikan perlindungan selama mereka tidak melanggar aturan alam dan menjaga hubungan baik dengan laut. Pada akhirnya, penampakan sosok misterius di pantai selatan tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Entah itu benar-benar roh seorang putri yang mencari balas dendam, ataukah hanya sebuah cerita seram yang diciptakan oleh ketakutan dan hayalan, satu hal yang pasti, pantai ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keindahan alamnya. Dan bagi siapa saja yang berani datang ke sana, mereka akan selalu membawa pulang cerita yang menggetarkan, serta kenangan akan sang penunggu pantai yang tetap hidup dalam legenda. Malam semakin larut, dan meskipun desa kecil itu tampak tenang, rasa ketegangan tetap menghantui udara. Warga yang telah mendengar cerita tentang Nyai Ratu Laut memilih untuk menutup pintu rumah mereka lebih awal, mengunci setiap jendela dengan ketat, sementara beberapa pengunjung yang baru tiba di pantai merasa cemas meskipun mereka mencoba untuk tidak mempercayai kisah-kisah yang beredar. Namun, tak ada yang bisa memungkiri perasaan yang muncul saat mereka berada di pantai pada malam hari. Ada sesuatu yang tak terjelaskan, sesuatu yang memengaruhi setiap orang yang datang ke sana. Sebuah energi yang mengalir di antara mereka dan ombak yang menderu, menyatukan mereka dengan sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih gelap daripada apapun yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Pada malam itu, seorang pengunjung muda bernama Ardi, yang merupakan seorang mahasiswa yang tengah melakukan penelitian tentang mitos lokal, memutuskan untuk menginap di salah satu penginapan tua yang terletak dekat pantai. Dia tak terlalu percaya dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh penduduk desa, meskipun ia tahu ada sesuatu yang aneh di balik legenda ini. Ardi merasa penasaran dan ingin membuktikan bahwa itu semua hanyalah cerita belaka. Malam itu, setelah makan malam di warung makan milik Bu Siti, seorang wanita tua yang menjadi salah satu saksi hidup cerita-cerita mistis pantai selatan, Ardi berjalan sendirian menuju pantai. Langkahnya berat, dan angin yang datang dari laut terasa semakin dingin. Langit yang gelap tertutup awan mendung, dan hanya sedikit cahaya dari bintang yang temaram menerangi jalannya. Sesampainya di ujung pantai, di dekat batu hitam yang sudah sangat dikenal oleh warga setempat, Ardi duduk di atas batu besar dan menatap laut. Suara ombak yang saling bertabrakan seolah mengisi ruang di sekitarnya. Namun, meskipun sepi, Ardi merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Suasana malam itu semakin mencekam, dan meski ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang tiba-tiba muncul, hatinya mulai berdebar kencang. Tiba-tiba, dari kejauhan, di antara kabut yang mulai terbentuk di atas permukaan air, Ardi melihat sesuatu yang bergerak perlahan mendekatinya. Pada awalnya,
Ia mengira itu hanyalah ilusi akibat kelelahan. Namun, semakin dekat ia memandang, semakin jelaslah bahwa itu adalah seorang perempuan mengenakan gaun putih panjang yang tampak berkibar oleh angin laut. Rambut panjangnya terurai, membentuk bayangan yang tak jelas di bawah cahaya bulan yang hampir tersembunyi. Sosok itu berjalan menuju Ardi, langkahnya ringan seperti melayang di atas pasir. Ketika perempuan itu semakin dekat, Ardi bisa melihat wajahnya yang pucat dengan mata yang kosong dan kelam. Senyumnya yang tipis dan penuh misteri seolah menyiratkan sebuah pesan yang tidak bisa dimengerti. Sejenak, Ardi merasa dunia sekitarnya seakan berhenti bergerak dan waktu seperti terhenti. "Apa yang kau cari di sini?" Suara lembut perempuan itu menggema di telinga Ardi, meskipun bibirnya tidak bergerak. Ardi terdiam, bingung dan ketakutan. Hatinya berdebar kencang, dan tubuhnya terasa kaku. Ia mencoba untuk berkata, "Saya hanya ingin tahu tentang legenda ini, hanya ingin tahu apakah semua ini benar." Perempuan itu menatapnya lama, seperti sedang menilai. Beberapa detik berlalu, dan akhirnya ia menjawab dengan suara yang lebih dalam, penuh dengan kehampaan, "Cerita ini lebih dari sekadar legenda. Laut ini menuntut, dan aku adalah penjaganya. Mereka yang datang tanpa hati yang bersih akan membayar dengan jiwanya." Ardi tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke arah laut. Suara ombak terdengar lebih keras, semakin mengamuk, dan angin berhembus lebih kencang. Ardi merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seakan-akan ada kekuatan gaib yang ingin menyeretnya ke dalam gelombang yang berbahaya. Namun, dalam keadaan yang hampir tak terkendali, Ardi ingat dengan jelas kisah yang diceritakan oleh Bu Siti tentang Nyai Ratu Laut. Bahwa mereka yang berani menghadapi sosok ini harus menghadapinya dengan keberanian dan ketulusan, dan jika berhasil, sosok itu akan pergi dengan damai. Ardi menggigit bibirnya, mencoba mengumpulkan keberanian meskipun ketakutannya begitu dalam. "Saya tidak takut," Ardi berusaha mengatakan dengan suara yang tegas, meskipun tangannya gemetar. "Saya hanya ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang apa yang terjadi di pantai ini." Sosok itu terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Dengan gerakan perlahan, ia melangkah mundur, menuju gelombang laut yang semakin besar. "Mereka yang ingin tahu harus siap untuk menerima konsekuensinya," kata sosok itu, sebelum menghilang ke dalam kabut laut yang mulai menyelimuti pantai. Ardi berdiri terpaku, menatap tempat di mana sosok itu menghilang. Hatinya berdebar kencang, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ia merasa seolah baru saja berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang bisa dipahami oleh akal manusia. Pagi harinya, Ardi kembali ke desa dengan wajah yang pucat, dan cerita yang menggetarkan itu langsung menjadi topik pembicaraan utama di warung makan Bu Siti. Namun, meskipun banyak yang ingin mendengar kisahnya lebih lanjut, Ardi tak pernah mau menceritakan lebih banyak lagi. Ada sesuatu yang terlalu dalam, terlalu gelap untuk dijelaskan, sesuatu yang masih menghantui benaknya hingga hari itu. Pantai selatan tetap menyimpan rahasia, dan sosok Nyai Ratu Laut tetap menjadi penjaga laut dan pasir yang tak terungkapkan. Mereka yang berani mengunjunginya dengan niat buruk mungkin tidak akan pernah kembali, sementara mereka yang hanya mencari jawaban harus siap menerima kenyataan bahwa beberapa misteri memang lebih baik dibiarkan tetap tersembunyi di kedalaman laut yang tak terjangkau.